Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi strategi pemasaran global pada perusahaan nasional. Yang pertama yang saya hormati adalah Ibu Putri Aiska SEMM yang telah memberikan materi ini. Baik, saya akan langsung aja ke materi yang dimana akan mendalami tentang sejarah awalnya berdiri perusahaan McDonald. Sejarah perusahaan McDonald merupakan salah satu contoh perkembangan bisnis yang berhasil mentransformasi usaha kecil menjadi korporasi multinasional yang mendominasi industri cepat saji. Perusahaan ini berawal pada tahun 1940 ketika dua bersaudara, Richard McDonald dan Maury McDonald, membuka sebuah restoran sederhana di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pada awalnya, restoran ini beroperasi dengan konsep drive-in yang umum pada masa itu, namun kemudian mengalami inovasi signifikan melalui penerapan sistem produksi yang efisien. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan adalah menjadi restoran cepat saji terkemuka di dunia dengan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Di sini mencerminkan komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada penyediaan, namun terhadap suatu produk makanan. Akan tetapi, ada penciptaan pengalaman konsumsi yang unggul melalui kualitas produk, pelayanan cepat dan ramah, di mana lingkungan restoran ini nyaman dengan visi McDonald berupaya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar global industri makanan cepat saji. Selanjutnya, misi perusahaan. Misi McDonald dirumuskan dalam prinsip "Be your customer favorite place and why to eat" yang dapat dijabarkan secara akademis meliputi yang pertama, memberikan produk dan makanan yang berkualitas tinggi dengan standar global yang konsisten. Yang kedua, menyediakan pelayanan cepat, tepat dan ramah guna menciptakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan restoran sebagai bagian dari pengalaman konsumen. Yang keempat, bagaimana mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen berbagai pasar lokal. Yang terakhir, bagaimana membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah memahami analisis lingkungan global. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli, dan serta stabilitas nilai tukar, di mana faktor ini mempengaruhi terhadap tingkat permintaan konsumen dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga produk yang kompetitif. Selanjutnya adalah faktor politik dan hukum, di mana perusahaan hendaknya memperhatikan stabilitas produk serta kebijakan politik pemerintah di setiap negara. Dengan ini, regulasi terkait perpajakan, keamanan pangan, ketenagakerjaan, dan perizinan usaha dapat mempengaruhi personal McDonald. Namun oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum menjadi hal-hal yang sangat penting. Yang selanjutnya, faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi usaha McDonald. Seharusnya McDonald memahami nilai budaya, gaya hidup, serta kebiasaan konsumsi masyarakat di berbagai negara. Namun perbedaan budaya dapat mempengaruhi preferensi produk, sehingga perusahaan perlu melakukan adaptasi menu dan strategi pemasaran agar sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah memahami faktor teknologi. Dengan perkembangan zaman teknologi yang begitu canggih, McDonald terus berinovasi dalam operasional dan pelayanan, yang dimana pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pemesanan online dan layanan sebaiknya dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi kepuasan pelanggan.
Selanjutnya, memahami analisis segmentasi pasar atau market segmentation, yang dimana strategi segmentasi pasar McDonald seharusnya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan sebagai variabel yang relevan seperti demografis, geografis, psikologis, dan perilaku konsumen. Secara demografis, McDonald membidik berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dan keluarga. Secara geografis, perusahaan membagi pasar berdasarkan wilayah, negara, dan menyesuaikan produk dengan kondisi lokal dan kebutuhan konsumen. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakila Ramadan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penentuan target pasar atau targeting. Dalam menentukan target pasar McDonald, sebaiknya menerapkan strategi diferensi pasar, yaitu menargetkan beberapa segmen pasar sekaligus dengan penawaran produk yang disesuaikan. Terutama target utama perusahaan umumnya mencakup keluarga, anak-anak, dan kalangan muda yang memiliki mobilitas tinggi serta membutuhkan makanan yang praktis dan terjangkau. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penentuan posisi pasar atau positioning. Strategi positioning McDonald seharusnya diarahkan pada penciptaan citra sebagai restoran cepat saji yang menawarkan kualitas, kecepatan, dan layanan produk di seluruh dunia. Perusahaan memposisikan dirinya sebagai tempat makanan yang praktis, nyaman, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis marketing mix. Satu yaitu produk. Dalam aspek produk, McDonald hendaknya menerapkan strategi kombinasi antara standarisasi dan adaptasi. Standarisasi dilakukan untuk menjaga kualitas, citra rasa, serta identitas produk secara global. Sementara itu, adaptasi produk perlu dilakukan melalui pengembangan menu lokal yang sesuai dengan preferensi budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya tarik produk di berbagai pasar internasional. Yang kedua yaitu price atau harga. Dalam penetapan harga, McDonald sebaiknya menggunakan strategi penetapan harga yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing di negara. Faktor seperti daya beli masyarakat, tingkat persaingan, serta biaya operasional perlu menjadi pertimbangan utama. Selain itu, perusahaan juga dapat menawarkan paket hemat sebagai strategi untuk meningkatkan persepsi nilai dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Strategi distribusi McDonald hendaknya difokuskan pada pemilihan lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen, seperti pusat perbelanjaan, area perkotaan, dan lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi. Selain itu, perusahaan juga perlu mengembangkan seluruh distribusi digital, seperti layanan pesan antar dan aplikasi mobile, guna meningkatkan jangkauan pasar dan kenyamanan konsumen dalam mengakses produk. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Vino Paulana. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Zakila Ramadan, yaitu analisis marketing mix. Yang keempat yaitu promotion. Dalam aspek promosi, McDonald harus menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi antara pendekatan global dan lokal. Selanjutnya, rekomendasi strategi. Yang pertama, strategi diversifikasi dan adaptasi produk kontekstual. Perkembangan menu, lokalisasi yang lebih agresif. McDonald secara sistem melakukan riset pasar mendalam untuk mengidentifikasi tren kuliner lokal di setiap negara. Kepatuhan budaya dan keagamaan mutlak.
Dalam memperluas jangkauan ke negara-negara dengan karakteristik religius yang kuat, McDonald memastikan standarisasi sertifikasi kelayanan konsumsi seperti sertifikasi halal atau vegetation terpenuhi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selanjutnya yang kedua, strategi inovasi digital dan efisiensi distribusi. Optimalisasi ekosistem digital terintegrasi. Perusahaan meningkatkan kapabilitas aplikasi mobile McDonald aplikasi melalui personalisasi promo berbasis data perilaku konsumen. Ekspansi lokasi berorientasi aksesibilitas. Penentuan lokasi gerai baru tetap memprioritaskan kawasan dengan mobilitas tertinggi. Namun, dieksplorasi format gerai non konvensional yang lebih ringkas. Yang ketiga, strategi penetapan harga fleksibel. Penetapan dynamic pricing berbasis daya beli. McDonald menerapkan strategi harga yang elastis dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi. Penguatan portofolio value meal guna menghadapi persaingan dari kompetitor lokal yang menawarkan harga lebih murah. Yang keempat, strategi komunikasi, pemasaran, dan keberlanjutan. Kampanye promosi transparan dan edukatif. Komunikasi pemasaran yang dilakukan memanfaatkan media sosial secara interaktif untuk membangun keterkaitan emosional. Komitmen terhadap isu lingkungan global. McDonald mempercepat transisi penggunaan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang 100%. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.